Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas materi mengenai notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Baik Ananda, apa itu notasi faktorial? Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya adalah perintah. Nah, di sini ini membacanya adalah dengan notasi faktorial. Jika kita memiliki n faktorial, itu artinya adalah perkalian antara n dikalikan dengan n-1 dikalikan dengan n-2 sampai dikalikan dengan 1. Contohnya di sini kita punya 5 faktorial. Nah, 5 faktorial artinya adalah perkalian angka 5 kalikan 4 kali 3 kali 2 sampai kalikan dengan 1. Nilainya adalah 120. Kemudian jika kita memiliki 20 faktorial, itu artinya adalah perkalian 20 kali 19 kali 18 sampai dikalikan dengan 1. Yang terakhir, yang ketiga, misalnya kita punya 100 faktorial, artinya adalah perkalian antara 100 kali 99 kali 98 kalikan 3, 2, sampai 1. Jadi perkalian sampai dengan angka 1. Itu pengertian dari notasi faktorial. Kemudian, di sini kita memiliki 3 faktorial dikalikan 5 faktorial. Itu artinya apa? Kita mengalihkan yang 3 faktorial, kita artikan sebagai 3 kali 2 kali 1. Dikalikan dengan 5 faktorial, yaitu menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan hasilnya adalah 720. Kemudian jika kita memiliki pembagian faktorial, maka kita uraikan satu persatu. 10 faktorial itu artinya adalah perkalian 10, 9 sampai 1. Kemudian kalau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 sampai kalikan 1. Nah, di sini ada faktor yang sama. Dari sini 7 sampai ini bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Kemudian contoh berikutnya, tentukan nilai n jika n faktorial dibagi dengan n-2 faktorial sama dengan 0. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. Di sini n faktorial bisa kita ubah menjadi n kali n-1 kalikan n-2 sampai dikalikan dengan 1. Sedangkan n-2 faktorial itu bisa dikalikan, kita artikan sebagai n-2 dikalikan n-3 sampai dikalikan dengan 1. Dan di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Dari n-2 sampai 1 kita sederhanakan dengan n-2 yang bagian penyebut. Maka tinggal n dikalikan n-1 sama dengan 0. Kemudian di sini kita faktorkan n sama dengan 0 atau n-1 sama dengan 0, yaitu n-nya sama dengan 1. Seperti itu Ananda. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai permutasi. Permutasi merupakan susunan objek dengan memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Jadi di sini kalau permutasi cirinya adalah dia memperhatikan urutan. Contohnya misal di sini AB itu tidak sama dengan BA. Kemudian 1, 2, 3 urutannya ini tidak sama dengan 3, 1, 2. Ini berbeda. Gitu ya. Nah, rumus untuk permutasi R unsur dari N unsur adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ini untuk permutasi, jadi memperhatikan urutan. Berikutnya, sedangkan kalau di sini kombinasi itu merupakan susunan objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutannya di sini tidak diperhatikan. Kalau di sini AB itu kita anggap sebagai BA ini dianggap 1. 1, 2, 3 itu juga sama dengan 3, 1, 2 walaupun urutannya berbeda. Untuk rumusnya, kombinasi R unsur dari N unsur adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Nah, di sini perbedaannya ada di sini ya, antara permutasi dan kombinasi untuk rumusnya. Kemudian sekarang kita berikan contohnya. Ada 2 soal di sini yang kita bahas. Baik, untuk contoh soal yang pertama, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, nah di sini kita memiliki jabatan ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Artinya ketika ada seorang A menjadi ketua, itu akan berbeda dengan si A menjadi sekretaris. Oleh karena itu, ini kita menggunakan aturan permutasi. Jadi permutasi dari 3 orang 10 ya, P 3 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial akan menjadi
10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Nah, di sini 7 faktorial coret aja. Ya, langsung ketemu jawabannya di sini 720. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, dari 10 orang finalis suatu lomba akan dipilih 3 yang terbaik. Mohon maaf. Dari 10 orang finalis suatu lomba menulis akan dipilih 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah karena ini memilihnya 3 dari yang terbaik itu bebas, maka kita ambil dari kombinasi 3 dari 10. Rumusnya menjadi 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan 10 min 3 faktorial. Maka sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Kemudian kita uraikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 kalikan 7 faktorial. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Menjadi, ini bisa kita jadi 4, yang ini menjadi 3, menjadi 120. Jadi nomor ini jawabannya 120. Ada perbedaan antara jawaban pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama tadi menggunakan permutasi, yang kedua menggunakan kombinasi karena memilihnya bebas tanpa ada urutan tertentu. Lanjut berikutnya, diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Banyak segitiga yang terbentuk dari titik itu adalah, nah di sini ada 7 titik, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita diminta membuat segitiga. Tapi syaratnya tidak ada segitiga yang 3 titik yang segaris. Kemudian kalau seperti ini kan bebas kita mengambilnya, berarti kita menggunakan sebuah kombinasi 3 titik dari 7, maka menjadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 7 min 3 faktorial, maka sama dengan 7 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dikalikan 4 faktorial, sama dengan, kita uraikan, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Kita sederhanakan, ini sama dengan 6, maka jawabannya adalah 35. Baik, nomor ini jawabannya 35. Lanjut soal berikutnya. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jika soal nomor 2, 4, dan 6 wajib dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal, maka banyak cara peserta ujian memilih soal yang dikerjakan adalah, kita tulis dulu, ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 itu wajib dikerjakan, sehingga kalau tadi ada 8 soal yang dikerjakan, kita masih perlu 5 soal lagi. 5 soal ini kita ambilkan dari sisanya, yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, berarti ada 7. Berarti kalau ini bebas ngambilnya, maka kita menggunakan rumus kombinasi 5 dari 7, maka sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikalikan 7 min 5 faktorial, sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 2 faktorial. Kita uraikan, 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan 2 kali 1. Ini saya coret di sini, kemudian ini tinggal kita coret lagi, 6 sama 2, maka jawabannya adalah 21. Oke, ini 21. Lanjut. Nah, banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa. Dipilih dari 10 siswa yang tersedia. Nah, di sini tidak ada ketentuan harus urutannya siapa, maka ini kita mengambil rumus untuk yang kombinasi 3 orang dari 10 orang, sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan dengan 10 min 3 faktorial, maka sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial,
10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Ini bisa dicoret seperti ini. Kemudian ini sama sini 4, ini 3, maka jawabannya adalah 120. Jadi di sini soalnya 3 orang itu bebas ya, tidak ada ketentuan apa-apa, maka ini menggunakan rumus kombinasi. Berikutnya, dari 20 siswa yang mengikuti acara pengajian, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, nah misalkan saya punya, misalkan ada si A dan si B saling berjabat tangan, maka antara A dan B salaman dengan B dan A itu dianggap sama, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi dari 2, karena 2 orang yang berjabat tangan, dari 20 orang, sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 20 min 2 faktorial, maka sama dengan 20 faktorial dibagi 2 faktorial kali 18 faktorial, sama dengan 20 kali 19 kali 18 coret 2 kali 1 kalikan 18 faktorial, seperti ini kemudian dicoret, maka jawabannya adalah 190 cara berjabat tangan gitu ya. Lanjut, soal terakhir. Dalam kantong terdapat 6 kelereng merah dan 5 kelereng hitam. Di dalam kantong akan diambil 3 kelereng secara acak. Banyak kemungkinan terambil 2 kelereng berwarna merah dan 1 kelereng berwarna hitam. Nah, di sini kita menggunakan karena diacak ya, jadi kita menggunakan rumus kombinasi. Ada kombinasi yang kelereng merah diambil 2 dari 6 kelereng. Kemudian untuk yang hitam itu diambil 1 dari 5 kelereng. Karena menggunakan kata sambung dan, maka menggunakan aturan perkalian. Kombinasi 2 dari 6 adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 min 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 5 min 1 faktorial. Kita uraikan di sini. 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 1 kali 4 faktorial, maka sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini 2 kali 1 dikalikan 4 faktorial dikalikan 5 kali 4 faktorial 1 kali 4 faktorial. Ini kita sederhanakan juga ya, maka tinggal di sini 3 ya, 15 dikalikan 5 sama dengan 75. Jadi untuk kemungkinan kelereng yang terambil adalah 75. Baik Ananda, begitu untuk pembahasan kita materi permutasi dan kombinasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.